Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Hariwahyono MPD, yang saya hormati teman-teman mahasiswa dan tak lupa para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa adanya halangan suatu apapun. Selanjutnya untuk umat Islam, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato berjudul Pentingnya Pendidikan Berbasis Homeschooling Bagi Korban Bullying. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, maraknya kasus perundungan atau bullying di sekolah masih terus menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan saat ini, sehingga perlu adanya sistem belajar yang mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi setiap individu peserta didik, terutama bagi mereka yang pernah mengalami tindakan perundungan atau yang lebih dikenal dengan bullying. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pendidikan berbasis homeschooling, yaitu bentuk pendidikan yang dilakukan di lingkungan rumah dengan pendampingan langsung dari berbagai pihak, terutama orang tua dan tenaga pendidik yang profesional. Melalui sistem pendidikan ini, anak-anak yang pernah menjadi korban bullying dapat belajar dengan tenang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, tanpa merasa khawatir dan juga takut terhadap tekanan sosial ataupun tindakan perundungan yang pernah mereka alami sebelumnya. Melalui dukungan aktif dari berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah, pendidikan berbasis homeschooling diharapkan dapat menjadi bentuk pendidikan yang inklusif, adaptif, serta berkeadilan, sehingga mampu melahirkan generasi muda Indonesia yang cerdas, berkarakter, kuat, dan terbebas dari tindakan kekerasan seperti bullying atau perundungan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia tanpa terkecuali, termasuk mereka yang pernah menjadi korban bullying. Fenomena perundungan yang masih sering terjadi di sekolah telah menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan mental dan emosional peserta didik yang menjadi korban. Anak-anak yang menjadi korban bullying seringkali kehilangan semangat dalam belajar. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang mengalami trauma berat dan merasa takut untuk kembali belajar di sekolah pada umumnya. Dalam kondisi yang memprihatinkan seperti ini, kita sebagai anggota masyarakat dan akademisi perlu mencari alternatif sistem pendidikan yang lebih aman dan berpihak pada kebutuhan anak-anak yang menjadi korban bullying. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pendidikan berbasis homeschooling, yakni sistem belajar yang dilaksanakan di rumah dengan pendampingan langsung dari orang tua maupun pendidik yang profesional. Hadirin sekalian, homeschooling menjadi bentuk pendidikan yang tidak hanya berfokus terhadap pencapaian akademis, tetapi homeschooling juga memperhatikan dan menitikberatkan terhadap kesehatan dan kesejahteraan emosional anak. Melalui sistem pendidikan berbasis homeschooling, anak dapat belajar dengan bebas secara mandiri, sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing, tanpa tekanan dari lingkungan sekolah yang sering menjadi sumber perundungan. Bagi korban bullying, homeschooling dapat menjadi ruang pemulihan diri yang cukup efektif dan alternatif pendidikan yang sangat mendukung. Melalui sistem belajar yang cenderung tenang dan penuh dukungan, mereka dapat merasakan bahwa proses belajar adalah kegiatan yang menyenangkan
dan bukan sesuatu yang menakutkan dan menyebabkan trauma. Dari hal tersebut, homeschooling berperan penting untuk memulihkan rasa percaya diri dan motivasi bagi korban bullying untuk terus semangat menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, salah satu keunggulan utama dari program homeschooling adalah fleksibilitas waktu dan cara belajar. Dalam penerapannya, anak-anak tidak dibatasi oleh pembelajaran dengan jam yang terkesan kaku seperti di sekolah formal, melainkan mereka dapat belajar dimanapun dan kapanpun mereka siap. Fleksibilitas tersebut memberikan ruang bagi korban bullying untuk dapat menyesuaikan kondisi psikologisnya tanpa merasa tertekan. Dari hal tersebut, mereka dapat menyeimbangkan dan membagi waktu antara belajar, beristirahat, dan mengasah keterampilan mereka. Selain fleksibilitas waktu, lingkungan belajar dalam homeschooling juga menjadi faktor yang penting. Sebagai sistem pendidikan yang berbasis pembelajaran dari rumah, homeschooling menciptakan rasa aman dan nyaman yang tidak selalu bisa didapatkan di sekolah formal. Di rumah, anak cenderung terbebas dari rasa takut akan adanya ejekan, tekanan, ataupun perilaku yang kurang menyenangkan dari teman-temannya. Bahkan, pembelajaran dapat dilakukan di berbagai tempat yang mendukung, seperti taman, perpustakaan, ataupun komunitas belajar kecil. Melalui lingkungan belajar yang positif tersebut, anak-anak dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kembali berinteraksi secara lebih baik dengan orang lain. Hadirin yang saya hormati, pendidikan berbasis homeschooling memiliki peran yang penting bagi korban bullying karena pendidikan berbasis homeschooling tersebut memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dari rumah dengan damai tanpa harus merasa disaingi, dituntut, dibandingkan, atau takut dibully oleh teman-temannya. Dukungan emosional dari orang tua menjadi pondasi yang utama dalam hal ini. Melalui interaksi yang intens, anak dapat belajar memahami nilai empati, bertanggung jawab, dan juga kasih sayang. Dari hal tersebut, homeschooling tidak hanya berperan menjadi ruang pemulihan bagi korban bullying, tetapi juga ruang untuk membentuk pribadi yang lebih kuat dan lebih berkarakter. Hadirin yang berbahagia, penerapan pendidikan berbasis homeschooling bagi korban bullying tentu tidak akan berjalan tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak. Dalam hal ini, orang tua sebagai pendamping utama yang memahami kondisi anak secara menyeluruh memiliki peran penting. Tenaga pendidik profesional juga berperan penting untuk membantu menyusun kurikulum dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan anak-anak korban bullying. Peran dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pendidikan berbasis homeschooling bagi korban bullying tersebut agar dapat berjalan secara efektif. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut, pendidikan berbasis homeschooling dapat menjadi sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar aman, nyaman, dan terbebas dari jerat bullying. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai bagian dari anggota masyarakat dan akademisi memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan terbebas dari tindak kekerasan seperti bullying. Pendidikan berbasis homeschooling hadir sebagai salah satu bentuk alternatif yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, terkhusus bagi mereka yang membutuhkan pemulihan dari perilaku ataupun dampak perundungan dan juga bullying. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis homeschooling yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Semoga melalui upaya ini, kita dapat menciptakan generasi muda Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat,
berakhlak mulia, dan terbebas dari tindakan kekerasan seperti bullying atau perundungan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian pidato ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya pendidikan berbasis homeschooling bagi korban bullying. Atas perhatian hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.